Selamat pagi sahabat pajak. Pada kesempatan yang baik ini kami akan membahas tutorial cara lapor SPT masa PPh unifikasi di aplikasi Kotek. Nah, untuk itu mari kita ikuti tahapan prosesnya. Seperti biasa, kita masuk ke akses situs Kotek DJP pada link kortekdjp.pajak.go.id. Kemudian kita diarahkan ke aplikasi Kotek pada menu login. Dan perlu diingat, dalam pengisian ID pengguna menggunakan nik penanggung jawab perusahaan. Setelah ID pengguna kita isi kata sandi dan kode captcha, lalu kita klik login. Dan kini kita diarahkan masuk ke menu profil wajib pajak atas nama penanggung jawab perusahaan. Kemudian kita mengarah ke bagian atas untuk merubah dari akun utama pribadi menjadi akun wajib pajak atas nama perusahaan. Kemudian kita klik nama perusahaan yang berstatus sebagai wajib pajak yang kami tandai panah kuning. Dan kini ikhtisar profil wajib pajak sudah berubah menjadi nama perusahaan. Nah, rekan-rekan sekalian, seperti kita ketahui bersama bahwa PPh unifikasi itu meliputi 5 PPh, yaitu PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan PPh pasal 26. Yang tentunya dalam aplikasi Kotek ini, dalam pembuatan kode billing dan pelaporan SPT masanya dijadikan satu, tidak dipisah-pisah. Dan dalam konten kali ini yang akan kami sampaikan adalah perusahaan yang melakukan bukti potong PPh 23 dan PPh pasal 4 ayat 2. Yang selanjutnya akan membuat kode billing dan laporan SPT masanya. Nah, untuk itu mari kita ikuti alur prosesnya. Langkah awalnya adalah kita mengarah ke bagian atas, lalu kita klik surat pemberitahuan atau SPT yang kami tandai panah merah. Kemudian terdapat pilihan, maka kita pilih surat pemberitahuan atau SPT. Kini kita masuk pada dashboard SPT belum disampaikan. Kemudian kita klik buat konsep SPT yang kami tandai panah merah. Kini kita masuk pada dashboard buat konsep SPT di langkah 1, yaitu pilih jenis pajak. Yang terdapat jenis-jenis pajak yang akan dibuat SPT. Lalu kita scroll ke bawah. Kemudian kita pilih PPh unifikasi. Setelah itu kita klik lanjut pada sisi kanan bawah yang kami tandai panah merah. Kini kita masuk pada langkah kedua, yaitu pilih periode laporan SPT. Kemudian kita pilih periode dan tahun pajak. Kami kasih contoh Januari 2025. Setelah itu kita klik lanjut. Kini kita masuk pada langkah ketiga, yaitu pilih jenis SPT. Kemudian kita pilih normal. Setelah itu kita klik buat konsep SPT pada sisi kanan bawah yang kami tandai panah merah. Maka akan ada notifikasi sukses. Kini kita diarahkan kembali pada dashboard buat konsep SPT. Terdapat keterangan jenis pajak PPh unifikasi dan jenis surat pemberitahuan pajak adalah SPT masa PPh unifikasi. Dan untuk masa pajak adalah Januari 2025. Langkah selanjutnya kita klik lihat pada gambar pensil yang kami tandai panah merah. Dan inilah tampilan SPT masa PPh unifikasi pada halaman induk. Terdapat keterangan dan data identitas pemotong. Kemudian kita scroll ke bawah untuk melihat data lainnya. Kini kita masuk pada poin B, yaitu pajak penghasilan. Dan kita lihat pada nomor 1 terdapat keterangan pasal 4 ayat 2 terlihat nilai pajak penghasilannya. Begitu juga pada nomor 4 terdapat keterangan pasal 23 terlihat nilai pajak penghasilannya. Dan selanjutnya kita scroll ke bawah untuk melihat poin C, yaitu pernyataan dan tanda tangan. Kemudian kita checklist terlebih dahulu yang kami tandai panah kuning. Setelah itu baru kita klik bayar dan lapor pada sisi kiri bawah yang kami tandai panah merah. Maka kita akan diarahkan pada menu konfirmasi tanda tangan dokumen, di mana kita diminta mengisi kata sandi penanda tangan.
Dan tentunya kata sandi ini adalah kita isi dengan kode passphrase pemilik otoritas. Setelah kata sandi kita isi, lalu kita klik simpan pada bagian kiri bawah yang kami tandai panah merah. Maka akan ada notifikasi tanda tangan dokumen sedang diproses. Silakan klik konfirmasi tanda tangan untuk melihat status tanda tangan. Maka akan ada notifikasi sukses, dokumen tanda tangan sukses. Maka terdapat notifikasi sukses, successfully submitted withholding slip tax return, yang kemudian secara otomatis melampirkan kode billing yang telah terdownload dengan file PDF. Kemudian kita buka file download kita untuk melihat kode billing yang telah dilampirkan tersebut. Dan inilah kode billing kita dengan kode 411124/100 dan 411128/403 dengan masa pajak Januari 2025. Yang selanjutnya sudah bisa kita bayarkan. Dan status SPT kita adalah masih menunggu pembayaran. Setelah kita melakukan pembayaran kode billing tersebut, maka secara otomatis statusnya berubah menjadi SPT dilaporkan. Dan tentunya kita dapat melihat tanda terima laporan SPT unifikasi kita dengan cara kita klik kotak kecil hijau yang kami tandai panah merah. Maka kita akan mendownload file tanda terima tersebut dengan format PDF. Dan inilah bukti tanda terima elektronik kita, laporan SPT unifikasi dengan keterangan jenis SPT adalah SPT masa PPh unifikasi dengan masa pajak Januari 2025. Dan kita juga dapat melihat SPT yang telah disampaikan dengan cara kita klik kotak kecil merah yang kami tandai panah merah. Maka kita akan mendownload file SPT yang telah disampaikan itu dengan format PDF. Dan inilah surat pemberitahuan masa PPh unifikasi dengan keterangan masa pajak Januari 2025 dan status SPT adalah normal. Nah rekan-rekan sekalian, demikianlah pembahasan tutorial cara lapor SPT masa PPh unifikasi di aplikasi Kortek. Semoga bermanfaat. Jangan lupa diklik like, subscribe, share, serta komen yang positif agar channel Sahabat Pajak tumbuh dan berkembang lebih baik. Terima kasih.